Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tugas diskusi sesi 10 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Perkenalkan, saya Yulinan Sari, NIM 501153049. Saya dari UT Daerah Pekanbaru. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pesan dan kendala yang serta perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi, kemudian melakukan analisis komparasi struktur pendidikan kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia, kemudian di sekolah saya secara khususnya, kemudian dengan beberapa artikel negara maju, kemudian dikaitkan dengan modul MPDR 5302. Kendala, kesan dan saran perbaikan implementasi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kelompok atau kolaborasi memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena saling bertukar ide, berlatih komunikasi, dan belajar menyelesaikan masalah bersama. Aktivitas ini membuat siswa lebih aktif, antusias, dan terlibat dibandingkan pembelajaran individual. Kemudian kendalanya adalah perbedaan kemampuan siswa menyebabkan kontribusi kelompok tidak merata. Manajemen waktu sering kurang optimal sehingga diskusi berlebihan dan tidak sesuai target. Beberapa siswa pasif dan kurang berani menyampaikan pendapat. Ketersediaan sarana pendukung terutama perangkat digital masih belum merata. Kemudian saran perbaikan, guru perlu memberikan peran yang jelas pada setiap anggota kelompok. Gunakan rubrik penilaian kolaboratif agar kontribusi individu dapat bertukar. Berikan pelatihan mini terkait komunikasi, berbagai peran dan resolusi konflik. Manfaat platform digital, memanfaatkan platform digital kolaboratif seperti Padlet, Jamboard, kemudian Google Docs, agar interaksi lebih seimbang, berikan pendampingan lebih intens untuk siswa yang pasif. Yang kedua, analisis komparasi struktur pendidikan dasar. Yang pertama, di Indonesia. Menurut modul MPDR 5302, kurikulum di Indonesia menekankan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui pendekatan tematik di SD, struktur pendidikan dasar mencakup mata pelajaran wajib. Ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, dan SBDP. Kemudian serta ada muatan lokal. Di sekolah saya, implementasi mengacu pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dengan fokus pada pembelajaran tematik integratif dan penilaian autentik. Namun masih ada tantangan dalam konsistensi pelaksanaan pembelajaran saintifik, ketersediaan media, kemudian serta kesiapan guru dalam digitalisasi. Kemudian berdasarkan artikel wawasan pendidikan studi komparatif Korea Selatan dan Jepang, di sini kalau kita lihat Korea Selatan itu kurikulumnya sangat terstruktur dan berpusat pada pencapaian akademik, pembelajaran intens dan kompetitif, penggunaan STEAM sangat kuat, kemudian dukungan teknologi sangat tinggi. Sementara di Jepang menekankan moral education, kedisiplinan, dan karakter. Kurikulum inti mencakup kokugo atau bahasa, matematika, sains, sosial, serta kegiatan khusus, serta cleaning time dan moral studies. Pembelajaran berbasis budaya, kerja keras, dan kolaborasi. Perbandingan dengan Indonesia lebih menekankan pada keseimbangan sikap, pengetahuan, keterampilan, sementara negara Jepang lebih kuat pada pembentukan karakter dan etos kerja. Korea Selatan unggul dalam integrasi teknologi dan standar akademik. Struktur kurikulum di Indonesia lebih fleksibel dibanding Korea, tapi kurang terstandar seperti Jepang. Kemudian yang C ada Finlandia. Berdasarkan artikel analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia, itu karakteristiknya adalah kurikulum berbasis kompetensi, sangat fleksibel dan tidak padat pada mata pelajaran,
tidak banyak ujian, fokus pada kesejahteraan dan minat belajar siswa. Guru memiliki otonomi tinggi dalam merancang pembelajaran. Kemudian pembelajaran kolaboratif dan berbasis fenomena. Kemudian ada rasio siswa, guru kecil, pembelajaran personalisasi sangat kuat. Perbandingan dengan Indonesia, Indonesia lebih terstruktur dan berorientasi standar nasional, sedangkan Finlandia menekankan kebebasan sekolah dan guru. Penilaian Finlandia lebih formatif dan tidak menekankan angka. Di negara Finlandia lebih menekankan keseimbangan mental, emosional. Indonesia masih fokus akademik. Indonesia terus bergerak maju menuju pelibatan teknologi, sedangkan Finlandia sudah matang dan ekosistem digital dan budaya literasi. Modul MPDR 5302 menekankan pentingnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan abad 21. Dibandingkan negara-negara maju, Indonesia sebenarnya memiliki visi serupa, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Konsistensi kualitas guru, kemudian fasilitas pembelajaran digital, otonomi sekolah yang terbatas, kemudian penilaian yang masih dominan angka. Budaya literasi yang belum kuat, negara seperti Finlandia dan Jepang mampu mempertahankan kurikulum yang kuat karena dukungan sistem budaya dan profesionalisme guru yang tinggi. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.